pertama di Indonesia, Sansi High Calcium Drink. Minuman high calcium segar praktis. Sansi High Calcium Drink. Buat tulang kuat, Sansi High Calcium Drink. Love it. Sansi High Calcium Drink. Tulang kuat, awal dari hebat. Dipersembahkan oleh Jadi apa kabar Menteri Orba? Ini kan Menteri kalau kita lihat tuh dulu tuh kompak banget gitu. Nggak ada hiruk pikuk rame-rame antar ribut-ribut di kabinet gitu kan. Nggak gaduh. Nggak gaduh begitu. Nah tapi apakah ditanya sebenarnya di dalamnya itu tuh gaduh atau enggak? Itu kan yang kita nggak tahu gitu sebenarnya sampai sekarang. Pernah gaduh nggak sih Pak? Pernah berantem nggak sesama menteri? Sama-sama. Ya sesama kolega menteri begitu selama Bapak di kabinet. Kenapa? Pernah berantem nggak? Pernah ada adu argumentasi, debat gitu? Dengan menteri-menteri ini tidak. Oke. Dengan menteri kehutanan ya. Menteri Kehutanan. Ributnya gimana Pak? Coba ceritain. Ya karena di lingkungan Lembang Hutan. Jadi kan agak berbeda, kita punya kepentingan. Sehingga bagaimana, tapi saya dijamin bahwa yang dipotong hanyalah yang tinggi badan 60 cm diameter. Ya. Itu janjinya, prakteknya belum tentu. Terus Bapak langsung marah gitu ketika lagi sidang? Jadi ada inilah, mengadulah kita. Mengadu, tapi langsung ke presiden nggak mengadunya pada saat itu? Jadi dalam kabinet ya ini gimana ini, dalam teori begini, peraturan begini, prakteknya begini. Ini bagaimana ini dan sebagainya gitulah. Tapi selesai di rapat itu berantemnya kan, nggak dibawa keluar? Ya di dalam kabinet dong kita bicara, nggak usah keluar kan. Nggak ngomong-ngomong ke media gitu enggak ya? Silakan Bang Ege. Ya, bapak-bapak yang terhormat, pertama-tama harus diakui perasaan saya campur-campur nih ya. Karena saking hormatnya kepada bapak-bapak dan pengalaman di masa yang lalu, di sisi lain saya juga agak takut kualat nih kalau nanyanya. Nanyanya misalnya nggak terlalu pas konteksnya. Kan kita tahu sekarang ini zaman ini generasinya mereka ini generasi zaman now. Lalu generasi kami generasi setengah zaman now lah kali ya. Atau ya iyalah pokoknya setengah lah zaman now. Kalau bapak-bapak itu disebut orde baru konotasinya kan seakan sekarang ini ya menurut ahli sejarah kan agak kurang enak. Boleh nggak? Nggak apa-apa. Orde baru nggak selalu jelek. Siap, Banyak hasilnya orde ini baru. menarik ya. Barangkali kita bisa sebut malam ini bahwa yang lalu itu tidak semuanya salah. Yang sekarang pun belum tentu semuanya betul. Nah yang menarik seperti tadi Pak. Ketika ada perbedaan di dalam ya menyambung Andini tadi. Kan ada satu orang aja tuh Pak yang bicara keluar. Dulu ya Pak ya. Menurut petunjuk Bapak Presiden. Gitu ya. Itu ada satu aja tuh menteri penerangan atau ada juga menteri apa Pak ini? Yang seknek. Pak Seknek ya? Yang ngomong itu ya? Yang pelan-pelan ya. Jadi saudara-saudara memang hasil pertemuan tadi hati-hati betul gitu ya. Pak. Kualat bener loh. Betul ya? Kualat loh kamu. Enggak maksudnya cara menyampaikannya begitu. Apakah memang itu sesuatu yang disepakati atau perasaan saja? Karena perasaan pada zaman itu sedemikian rupa, jadi yang bicara biarlah Menteri Penerangan saja atau Pak Darmono saja gitu. Sementara bapak-bapak nggak bicara ke media waktu itu. Begini Bu, tiap zaman itu ada semangat zaman. Nah itu Pak. Jadi maksudnya. semangat zaman tadi dengan semangat zaman sekarang berbeda. Ya. Pada waktu itu yang penting adalah bagaimana kekompakan dari pemerintah membawa masyarakat, ingat itu peristiwa 65 kan dahsyat itu sampai berbunuh-bunuhan. Bagaimana masyarakat bersatu menghadapi proses pembangunan secara utuh. Karena zamannya menghendaki suatu sikap perilaku pemimpinan yang kuat membawa satu kesatuan masyarakat itu ke tujuan yang sama. Ada GBN, ada macam-macam. Maka mau tidak mau lain dari zaman sekarang ini. Jadi jangan disamakan zaman-zaman itu tuntutannya berbeda. Kalau yang sekarang itu ya. Enggak, dengan demikian silakan habisnya. Dengan demikian menurut bapak-bapak yang sekarang ini pas ya. Menteri-menteri bicara sendiri-sendiri itu pas karena sesuai dengan semangat zaman saat ini. Ya, Iya, Pak. dan semangat zaman itu kalau semuanya bicara-bicara ke pers itu
kan bisa semeraut. Zaman dulu. Lebih baik ada juru bicara. Kalau sekarang Pak? Dan biasanya Menteri Penerangan atau Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Negara, Sudarmono atau Murdiono dan sebagainya. Sehingga ada satu pendapat yang disampaikan sebagai hasil rapat kabinet yang dipimpin oleh Pak Harto itu. Jadi waktu itu selesainya di mana? Di Menko dulu atau langsung ke Seknek atau seperti apa ketika kalau ada perdebatan? Pak Akbar boleh dong. Pak Akbar boleh menjawab juga loh Pak, ini kan masih ada pengalaman juga waktu zaman Pak Harto itu. Selesainya tuh waktu ketika ada perdebatan di mana pada saat itu? Perdebatan tetap ada, di dalam kabinet berdebatlah kita. Tapi sebelum kabinet itu ada Menko, dalam hal ini Pak Wijoyo, memimpin pertemuan antar menteri. Di sana kita gebrak meja. Dan mencari satu penyesuaian, beda pendapat dipecahkan di antar kabinet itu. Sehingga konsensus dan bersama itu diajukan pada sidang kabinet. Jadi sidang kabinet sudah boleh dikatakan separuh matang lah itu keputusannya untuk disampaikan oleh Pak Harto yang membulatkan kesepakatan itu. Waktu itu drama gebrak meja menteri itu di sidang itu tidak ada Pak Hartonya tapi Pak ya? Bisa banting kursi, Bung. Pak Hartonya waktu itu ada di tempat nggak Pak? Tidak, jadi dua. Senin sidang antar menteri di bawah pimpinan Menko Wijoyo, Rebo sidang kabinet. Dalam sidang kabinet, hasil dari hari Senin itu secara bulat disampaikan kepada Rebo kepada sidang kabinet di bawah pimpinan langsung Presiden. Jadi kalau gebrak meja nggak ada Pak Harto kan? Oh, tidak. Tidak ada. Dipersembahkan oleh